Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Mursyid, Bapak Ibu Guru sekalian. Salam kreatif dan semoga kita tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas mulia kita mencerdaskan anak bangsa. Bapak Ibu Guru sekalian, perkenankan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat video pembelajaran yang menarik dengan menggunakan sebuah aplikasi yang ringan yang dapat diinstal di komputer Bapak Ibu Guru. Ya, tidak perlu komputer yang dengan spek tinggi, jadi cukup menggunakan komputer dengan RAM 2 atau 4 GB. Aplikasi pembuatan video pembelajaran ini akan dapat kita install dan operasikan untuk menghasilkan sebuah karya video pembelajaran yang cukup bagus. Aplikasinya adalah Bandicam. Bapak Ibu sekalian, Bandicam ini adalah sebuah aplikasi rekam layar komputer. Hasil rekam layarnya berupa video. Bandicam menyediakan dua pilihan format video yang dihasilkan, yaitu AVI dan MP4. Keunggulan Bandicam adalah bahwa selain merekam aktivitas layar dan suara komputer, adalah adanya fasilitas overlay yang memungkinkan gambar dan suara kita pada saat kita menjelaskan materi pembelajaran itu dapat terekam dan tampil menyatu dalam layar. Yang lebih wah lagi adalah adanya fasilitas chroma key yang memungkinkan kita menggunakan teknik green screen untuk menghilangkan latar belakang gambar kita sehingga tampilan wajah kita dapat tampil di video dengan latar belakang materi yang sedang kita sajikan. Ketika kita mau menggunakan aplikasi Bandicam ini, maka pastikan dulu Bapak Ibu Guru telah memiliki materi pembelajaran yang telah tersusun dengan baik. Pada umumnya materi pembelajarannya berupa presentasi yang dibuat dengan aplikasi seperti PowerPoint. Kalau boleh saya katakan, sebenarnya kunci dari baik buruknya video pembelajaran yang kita buat justru terletak pada bagaimana kita merancang PowerPoint kita. Bandicam ini hanya merupakan alat untuk memvideokan aktivitas layar komputer kita saat kita menyajikan materi pembelajaran. Oke Bapak Ibu sekalian, sekarang tiba waktunya saya mendemonstrasikan pengoperasian aplikasi Bandicam-nya. Bagi komputer Bapak Ibu yang belum terinstall Bandicam, silahkan download di situs resminya, yaitu di www.bandicam.com. Oke, saya jalankan atau saya buka program aplikasi Bandicam-nya. Saya klik di sini. Oke Bapak Ibu, ini tampilan dari Bandicam-nya saat kita pertama buka. Ya. Yang perlu kita lakukan pertama adalah melakukan pengaturan atau setting. Ya. Kita menuju ke umum. Ini settingnya, nanti hasil rekaman kita akan terletak di drive C, documents. Ya. Kemudian ada folder Bandicam. Hasil rekaman kita akan ada terletak di sini. Kemudian pengaturan di sini buat seperti ini Bapak Ibu. Ini yang saya beri tanda centang adalah ciutkan Bandicam ke tray saat dijalankan. Kemudian kita menuju ke video. Di sini secara default itu pada saat berekaman atau pada saat kita merekam, kita bisa menekan F12. Ini kalau mau diganti ya silahkan diganti, tapi biarkan saja menurut saya. Kemudian pada tombol jeda, ini penting sekali. Secara default ini untuk kita melakukan pause atau jeda,
tekan Shift dan F12 secara bersamaan. Kemudian tampilkan kursor tikus, maksudnya kursor mouse ya. Kalau dibutuhkan silahkan diklik. Tambahkan efek klik tikus. Kalau tidak dibutuhkan ya biarkan saja. Nah, yang penting adalah ini Bapak Ibu. Ya. Yang ini wajib diklik karena kita menghendaki nanti wajah kita akan tampil di video tersebut. Oke. Maka untuk memberi tanda centang diklik saja. Oke. Kemudian kita menuju ke pengaturan. Klik saja di sini. Oke, yang pertama di sini pengaturan suara, Bapak Ibu ya. Pengaturan suara pada speakersnya dibuat umum tidak masalah, atau kalau dibuat Bapak Ibu menghendaki nanti keluaran suaranya ada di laptop Bapak Ibu ya, kalau punya saya nih Realtek audio di masing-masing komputer berbeda-beda ya. Ini saya buat secara default saja. Saya akan menggunakan semuanya dengan laptop ya. Microphone saya juga akan coba menggunakan versi bawaannya. Ini bawaannya dari laptop saya, microphone array Realtek. Oke, ini saya aktifkan. Untuk cek, ini kita maksimalkan saja Bapak Ibu, atau ya maksimalkan saja. Cek. Nah, kalau kita berbicara di sini ada indikator. Ya, indikatornya sudah berjalan berarti masuk Bapak Ibu suara kita. Yang lain biarkan saja. Kemudian pada filter, sebentar pada filter. Ini sebaiknya diubah ke mono Bapak Ibu. Jadi suaranya biar bulat ya. Ubah ke mono. Kemudian pada noise suppression, biarkan saja untuk yang ini. Oke. Kemudian kita menuju ke setting kamera web. Klik di sini. Kemudian pastikan tambahkan overlay kamera web ke video. Dicentang Bapak Ibu. Dicentang di sini ya. Oke. Kemudian nanti kameranya, perekaman wajah kita itu kita menggunakan apa? Kalau di sini akan saya peragakan, saya menggunakan webcam yang ada pada laptop saya. Ya, maka pilihannya adalah HD user facing. Ini ada banyak pilihan karena di komputer saya ada beberapa instalasi kamera ya, ada beberapa aplikasi kamera. Format deteksinya biarkan. Kemudian yang ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya background berwarna hijau yang bagus hijau, ini bisa dicentang Bapak Ibu ya. Ini background saya kebetulan memang juga hijau. Kita bisa hilangkan background hijau ini ya. Coba nih saya sesuaikan warnanya kira-kira hijau ya. Hijaunya hijau. Ini ya. Coba saya oke. Dan ini diatur Bapak Ibu. Ini. Oke. Ini sudah cukup. Kemudian tata letaknya kita bisa pilih di bawah ini. Bisa di sudut kiri atas, kanan atas, atau kiri bawah. Saya akan letakkan overlay wajah saya di sini ya, di sudut kiri bawah. Ini bisa kita atur-atur Bapak Ibu. Biar mepet betul. Oke. Ya, ini sudah. Oke. Kalau sudah di oke. Kemudian pratinjau kamera web di layar aktifkan Bapak Ibu. Oke. Sehingga nanti ketika kita merekam ada pratinjau gambar kita di tempat di mana tadi kita atur. Kemudian yang lain sementara diamkan, nanti kalau Bapak Ibu ingin bereksplorasi silahkan ya. Tapi dalam tutorial ini saya buat seperti ini saja. Pada tikus karena tadi
saya tidak menghendaki ada tikusnya tampil atau kursornya atau mouse-nya tampil, tidak usah. Kita bisa tambahkan logo Bapak Ibu. Tambahkan logo pada video. Kalau kita menghendaki dicentang saja. Oke. Kemudian dicari logonya di mana. Ini yang diminta kelihatannya yang berformat PNG Bapak Ibu. Jadi gambar yang kita jadikan logo yang diminta PNG. Oke. Kalau tidak usah Bapak Ibu. Tidak usah, batal saja. Menurut saya tidak prinsip. Oke, teks. Ini teks Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menghendaki ada tambahan teks pada video nanti, kita bisa tambahkan di sini. Klik tambah. Ya. Kita ketik di sini Bapak Ibu. Oke. Untuk yang saya peragakan, saya tidak akan beri teks maupun logo. Teks sudah saya tulis atau sudah saya cantumkan di PowerPoint-nya, maka saya tidak perlu ini. Maka saya batalkan saja. Oke. Ini saya nonaktifkan. Kemudian pada opsi biarkan seperti ini Bapak Ibu, jangan diubah-ubah ya. Tidak usah diubah-ubah. Kalau sudah semua pengaturan kita lakukan, tinggal klik OK. Oh ya Bapak Ibu, Bandicam yang saya jalankan adalah Bandicam versi unregistered, tidak terdaftar, alias saya pakai yang gratisan Bapak Ibu. Yang gratisan ini ada batasan-batasannya. Batasannya diantaranya adalah kita hanya dapat melakukan perekaman maksimal 10 menit. Kemudian nanti hasil rekaman atau videonya juga ada watermarknya, situs resminya Bandicam, www.bandicam.com. Karena saya pakai yang gratisan ya biar saja kalau ada watermarknya seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu menghendaki keterbatasan tadi hilang atau tidak ada, alias kita bisa melakukan perekaman dengan Bandicam ini selama semau kita, ya, ada dua cara. Cara yang pertama, kita beli produk yang resmi Bapak Ibu. Di marketplace yang ada di negara kita ada Shopee, ada Tokopedia. Itu di sana kita bisa beli software tersebut. Itu original, harganya kurang lebih 600 ribuan Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen versi yang crack-crackan, tetapi mohon maaf ini ilegal, ya silahkan. Bapak Ibu bisa cari di internet banyak sekali. Tapi yang saya peragakan adalah saya akan pakai versi yang unregistered, tidak terdaftar. Oke, jika sudah demikian Bapak Ibu pengaturan selesai, ya, lakukan pengaturan lain kali ya. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Pengaturan lain coba saya klik di pengaturan di sini. Suara web oke, kamera web oke, tikus oke. Ini hanya cek saja saya. Oke. Nanti sudah semua. Nah, ini di sini Bapak Ibu. Tampilkan hitung mundur sebelum mulai merekam. Ini penting juga ini. Kadang kita itu tidak sadar atau tidak yakin bahwa Bandicam kita sudah merekam atau belum. Nah, kalau ini diaktifkan, nanti pada saat kita tekan tombol F12 atau tekan tombol REC, itu akan ada hitungan mundur 3, 2, 1. Nah, setelah 1 itu berarti perekaman dimulai. Oke, Bapak Ibu. Saya klik oke. Ya. Sekarang untuk mulai perekaman, Bapak Ibu, perhatikan. Tekan tombol F12 ini, perhatikan ya. Ini tombol rekam dan berhenti merekamnya, kita menekan tombol F12.
Ya, untuk mulai merekam kita minimize saja, sebab nanti kalau kita rekam lewat tombol di sini, ya, ya nanti ininya ikut kelihatan Bapak Ibu. Oke. Oh ya, ada yang ketinggal tadi. Jadi untuk memulai perekaman kita harus menentukan mode rekaman layar yang akan kita pilih ya. Di sini ada pilihan Bapak Ibu. Layar penuh, layar kotak, atau pilih area rekaman atau sekitar tikus. Sekitar tikusnya ada pilihan banyak sekali nih. Ya, oke. Nah, untuk membuat presentasi pembelajaran yang akan saya peragakan adalah dengan layar penuh. Maka saya pilih layar penuh. Oke, dengan demikian ini sudah aktif Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai perekaman. Saya minimize dulu, kemudian saya aktifkan PowerPoint saya. Saya slideshow dari mulai slide 1, saya tekan F5 atau saya klik di sini. Oke, kita akan mulai merekam tampilan presentasi PowerPoint ini dengan Bandicam. Kemudian untuk memulainya saya tadi harus menekan tombol apa Bapak Ibu? Oke, F12 ini 3, 2, 1. Oke, saat ini perekaman dimulai dan wajah saya sudah tampil ada di sebelah kiri nih Bapak Ibu. Tadi memang saya atur untuk sebelah kiri karena background PowerPoint saya di sebelah kanan ada gambar si tokoh utama dari cerita ini. Oke, ini kita sudah mulai merekam. Webcam saya ini sudah mulai bekerja. Oke, kalau sudah saya akan jalankan. Misalnya sebagai pembuka saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you? Are you fine? I hope so. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Saya harapkan kalian dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan kembali belajar tentang fairy tale. Masih ingat apa itu fairy tale? Kita sudah belajar fairy tale sejak pertemuan yang lalu. Apa itu fairy tale? Oke, ya fairy tale itu adalah dongeng yang mistik yang ada magic-magicnya itu dulu ya. Oke, anak-anakku. Kemudian mengapa kita belajar fairy tale atau apa tujuan kita mempelajari fairy tale pada hari ini? Oke, tujuan pembelajaran. Diharapkan nanti kalian di akhir pembelajaran ini dapat menjelaskan fungsi sosial dari teks berbentuk fairy tale. Kemudian juga diharapkan kalian dapat menjelaskan struktur kebahasaan teks fairy tale itu apa saja, seperti apa. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menjelaskan unsur kebahasaan teks berbentuk fairy tale. Oke. Kali ini kita akan belajar atau membahas suatu cerita berbentuk fairy tale, judulnya Beanstalk. Oke, sebelum kita melanjutkan, kalian nanti akan saya perlihatkan, akan saya pertontonkan, akan saya tayangkan sebuah video cerita fairy tale yang berjudul Beanstalk. Sebelum kalian menyimak video tersebut, mari kita pelajari kata-kata kuncinya yang nanti akan kalian jumpai di teks atau di cerita yang nanti berbentuk video tentang Beanstalk ini. Oke, kata kuncinya perhatikan. Nanti kalian akan menemukan kata Beanstalk sendiri. What is Beanstalk in bahasa Indonesia? Beanstalk. Pohon kacang. Oke.
Kemudian nanti kalian juga akan menemui kata bean. Kalau beanstalk itu pohon kacang, bean kacangnya. Oke. Kemudian ada juga kalian akan menemui magic, kata magic. Magic bisa diartikan ajaib. Magic atau magical. Oke, ajaib. Kemudian juga kalian akan menemukan kata castle. Castle. What is castle? Castle. Oke, istana. Kemudian golden. Ada juga nanti kalian akan menjumpai kata golden. Gold. Gold medal. Gold. Oh iya, emas. Oke. Golden. Terbuat dari emas. Oke, sekarang perhatikan, kalian akan menyimak sebuah cerita berbentuk video tentang beanstalk. Tokoh utamanya saya bocori, tokoh utamanya bernama Jack. Nah, ini Jack yang ada di gambar background ini. Ready? Siap? Oke. Silakan disimak. Once upon a time, there was a boy called Jack. He lived with his mother. They were very poor. All they had was a cow. One morning, Jack's mother told Jack to take their cow to the market and sell her. On the way, Jack met a man. He gave Jack some magic beans for the cow. Jack took the beans and went back home. Oke, ini saya hanya contoh saja. Jadi, perekaman dengan pendekam tadi, caranya seperti itu. Untuk mengakhiri perekamannya, Bapak Ibu, ya, tadi kita perlu menekan F12. Ya. Sekarang kalau kita kembalikan ke sini, dia sudah tidak pada posisi rek. Kemudian hasil rekamannya Bapak Ibu dapat kita lihat di sini. Ya. Di sini pada video. Nah, inilah. Ya, kita cek saja lewat sini ya. Ini. Kita klik, coba kita cek yang kita hasil rekaman dengan pendekam tadi seperti apa. Ya. Buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you? Are you fine? I hope so. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Saya harapkan kalian dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan kembali belajar tentang fairy tale.